Inilah kasus korupsi di zaman Rasulullah. Dalam berbagai literatur klasik, tercatat bahwa isu korupsi sudah muncul sejak awal periode Madinah. Salah satu kasus terjadi pada Perang Badar tahun 2 Hijriah, di mana dilaporkan hilangnya salah satu barang rampasan perang dari kaum musyrik. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa yang hilang adalah sehelai beludru merah, sementara riwayat lain menyebutkan bahwa yang hilang adalah sebuah pedang. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dari Khusaif Miqsam telah menyampaikan kepada kami seraya berkata, Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ turun mengenai kasus beludru merah yang hilang pada waktu Perang Badar. Beberapa orang mengatakan, barangkali Rasulullah mengambilnya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ hingga akhir ayat. Peristiwa tersebut dinyatakan sebagai sebab turunnya surah Ali Imran ayat 161 yang menegaskan bahwa tidak patut bagi seorang nabi untuk berkhianat dalam hal harta rampasan perang. Dua kasus lainnya terjadi saat penaklukan Khaybar. Kasus pertama melibatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Rasulullah menolak untuk mensolatkannya karena orang tersebut terbukti telah melakukan penggelapan harta rampasan perang. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan, Musaddad telah menyampaikan kepada kami bahwa Yahya bin Sa'id dan Bishr bin Al-Mufaddal telah menyampaikan kepada mereka dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Abi Amrah, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa seorang sahabat Nabi meninggal pada waktu penaklukan Khaybar. Maka para sahabat melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, "Solatkanlah kawanmu itu." Maka berubahlah wajah orang-orang karena sabda tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, "Rekanmu itu telah melakukan korupsi dalam perang." Maka kami pun memeriksa barang-barangnya. Lalu kami temukan manik-manik orang Yahudi yang harganya tidak mencapai 2 dirham. Kasus kedua adalah korupsi yang dilakukan oleh seorang budak bernama Midam yang mengikuti perjalanan Rasulullah ke Wadi Al-Qura setelah penaklukan Khaybar. Midam tewas karena tertembak anak panah misterius ketika hendak menurunkan barang-barang Rasulullah dari untanya. Para sahabat yang melihat kejadian itu berkata bahwa ia pasti akan masuk surga. Namun Rasulullah menjelaskan bahwa Midam pernah mengambil mantel dari rampasan perang sebelum dibagi, dan mantel itulah yang akan membakarnya di neraka. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, Ismail telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Malik telah menyampaikan kepadaku dari Saur bin Zaid Ad-Dili, dari Abi Al-Gais, bekas budak bin Muti, dari Abu Hurairah ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah pada waktu penaklukan Khaybar. Kami tidak memperoleh rampasan perang berupa emas dan perak. Yang kami peroleh adalah benda tak bergerak, pakaian dan barang-barang, dan seorang lelaki dari Bani Ad-Dubaib bernama Rifa'ah bin Zaid menghadiahi Rasulullah seorang budak bernama Mid'am. Rasulullah berangkat menuju Wadi Al-Qura, sehingga ketika ia sampai di Wadi Al-Qura itu pada saat Mid'am menurunkan barang-barang bawaan Rasulullah, tiba-tiba sebuah panah misterius mengenai Mid'am, sehingga menyebabkan ia meninggal. Maka orang-orang mengatakan, semoga ia masuk surga. Maka Rasulullah bersabda, tidak, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaybar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu, seorang lelaki datang kepada Nabi membawa seutas tali sepatu atau 2 utas tali sepatu. Nabi lalu mengatakan, seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka, atau 2 utas tali sepatu akan menjadi api neraka. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa korupsi meskipun jumlahnya kecil seperti hanya sehelai kain atau seutas tali sepatu, tetap dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Para ulama hadis menegaskan bahwa pesan utama dari hadis-hadis ini adalah beratnya ancaman bagi siapapun yang berkhianat terhadap harta milik umum. Demikianlah beberapa peristiwa korupsi yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya. Wallahu alam. Follow atau subscribe sekarang juga. Semoga Allah memudahkan jalanmu menuju surga.